Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu Guru semuanya dalam kegiatan pada pagi hari ini, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan berbagi ini saya akan membagikan pemahaman saya tentang apa itu budaya positif serta pengalaman saya melakukan aksi nyata dalam budaya positif. Ya, walaupun pemahaman saya mungkin tidak sebaik dari pemahaman mungkin Bapak Ibu sekalian, tapi di sini saya akan berusaha untuk memberikan materi-materi yang sudah saya pahami dari modul 1.4 yang merupakan modul dari pelatihan guru penggerak yang saya lalui saat ini. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa pada kegiatan kali ini saya akan berbagi tentang pemahaman saya terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif serta pengalaman saya menerapkan konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Konsep utama budaya positif yang akan saya bagi pemahaman saya kepada Bapak Ibu Guru ada 7 konsep. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Untuk memulai kegiatan kali ini, kita akan bermain atau melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi saya minta Bapak Ibu Guru saling berpasangan. Ini sudah 6, jadi pas 3-3-3. Tangan kiri Bapak Ibu Guru itu nanti Bapak Ibu Guru pegang seakan-akan tangan itu memegang sesuatu yang sangat penting bagi Bapak Ibu Guru, yang mana orang lain tidak boleh membuka. Nah, itu nanti tugas Bapak Ibu Guru yang sebelah kanan dan kiri berusaha untuk membuka. Nanti misalnya Bu Umi dan Bu Indah, nanti Bu Umi saya kasih sebelah kanan ya. Nah, nanti yang sebelah kanan Bu Umi pasangan Bu Indah, Bu Put, Bu Susi, Bu Titik, Bu Nur, dan seterusnya dua-dua ya. Nanti akan saling berusaha untuk membuka. Bu Umi dan teman-teman saya kasih waktu setengah menit bagaimana caranya membuka kepala tangannya Bu Indah. Gitu. Boleh dengan kata, boleh dengan tindakan, boleh dengan apapun. Bagaimana caranya supaya Bu Indah itu mau membuka tangannya. Gitu. Nanti setelah 6 menit gantian. Bu Eda akan berusaha membuka tangannya Bu Umi. Bagaimanapun caranya terserah. Yang penting bisa terbuka. Kalau nggak bisa jangan dipaksa harus dibuka ya. Pokoknya saya kasih waktu 30 detik bisa buka enggak? Gitu. Jangan dipaksa harus dibuka sampai nanti. Nggak usah. Usaha. Jangan berusaha 30 detik. Yang penting bisa buka nggak bisa buka nggak apa-apa. Yang penting usaha dulu. Ya. Kita mulai dari sebelah kanan. Sebelah kanan berusaha untuk membuka tangan yang sebelah kiri, teman tangan temannya. Nah, Bu Umi boleh membujuk dengan kata-kata, boleh langsung memegang, boleh dengan mengiming-imingi, terserah. Yang penting Bu Titik mencoba membuka kepalanya Bimbo, bisa ya? Ya terserah. Mau dengan kata-kata cukup tangannya
sebelah kanan itu buka dulu, berusaha untuk membuka yang tangan temannya sebelah kiri. Bisa nggak? Mau dikit-dikit, mau dibujuk, mau diapakan, terserah. Yang penting mau nggak sebelah kiri langsung buka dulu ya. Betul, langsung terbuka dengan cara apapun ya, boleh. Nah, sudah ya, yang sebelah kanan nggak usah ya. Nah, sekarang sebelah kiri gantian membuka temannya yang sebelah kanan. Bisa nggak? Silakan dengan cara apapun, dikit-dikit, sama dibujuk, sama diapakan. Usaha selama 30 detik. Sekarang saya mau tanya, siapa yang berhasil membuka tangannya? Nah, ya. Terus siapa yang tangannya tetap tergenggam? Nah, berarti kenapa kok bisa buka tangannya Bumul? Ternyata saya mendapatkan kelemahannya. Ya, merasa ngeri itu terus buka. Jadi saya belum sampai 7 detik sudah buka. Ya, cuma ngeri dikit-dikit kita langsung buka tangan deh. Baru saya ini sudah langsung buka. Ya. Coba yang tangannya tidak membuka, barisan belakang gantian. Yang tangannya nutup terus jawaban kanan tetap nutup. Tangannya siapa? Yang nutup tadi? Oh, belajar. Ya. Kenapa Pak tangan jenengan tutup terus jawaban makan bisa tak mau buka? Karena saya tidak peka kayaknya. Mau sudah diidik-idik sama Mbak saya atas bawah itu enggak, saya tidak peka kelihatannya. Jadi sudah apa yang sudah tidak punya rasa. Ayo Pak Teguh. Ya Pak Teguh. Ini tidak bisa dibuka karena ini isinya sesuatu yang rahasia untuk saya. Jadi kalau dibuka nanti rahasia saya ketahuan dengan orang lain. Iya itu. Makanya Pak Teguh mempertahankan jangan sampai tangan saya terbuka. Karena tangan saya ada rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, itu inti dari permainan ini sebenarnya apa Bapak Ibu? Ya, kenapa kok ada permainan seperti ini? Jadi pada dasarnya diri kita ya, dalam kegiatan ini siapakah yang memegang kendali atau kontrol sehingga bisa membuka maupun tangan kita tetap mengepal ya. Nah dari sini kontrol atau kendali itu sebenarnya diri kita sendiri yang mempunyai ya. Kita bisa menggenggam erat karena kita memang sudah punya keyakinan, punya kontrol diri, saya nggak mau membuka gitu. Jadi bagaimanapun cara digunakan temannya, karena dia sudah mempunyai kontrol diri bahwa saya nggak akan membuka tangan, maka tangan itu nggak akan terbuka. Beda dengan yang tangannya buka ya, seperti Bumur tadi langsung buka begitu dibujuk sama Bu Titi. Nah, Bumur pun punya kontrol. Kenapa dia menyerah sama Bu Titi? Karena dia punya tujuan. Ya, kalau saya nggak buka tangan, aku main diilik-ilik terus, gitu. Ya. Makanya dia membuka tangan karena keinginan Bumur sendiri, bukan karena bujukan Bu Titi atau ilik-ilikan dari Bu Titi, bukan. Karena Bumur sendiri yang mau buka. Kalau Bumur punya kontrol, saya nggak mau buka, nggak mau buka. Bu Titi mau milik-ilik kayak apapun, Bumur tidak akan mau buka. Nah, jadi prinsipnya di sini adalah
kontrol itu sebenarnya berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, ya. Itu yang akan kita bahas selanjutnya tentang teori kontrol, ya. Teori kontrol oleh Dr. William Glasser, yang mana di dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa miskonsepsi tentang apa itu makna dari kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru itu mengontrol murid. Nah, itu miskonsepsi pertama yang kita miliki, bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Padahal tidak. Sesuai dengan permainan kita tadi, yang bisa mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri, gitu. Walaupun murid itu manut sama gurunya, karena dia telah membuka dirinya untuk manut, gitu. Kalau dia nggak manut, dia nggak akan buka, gitu. Dia nggak akan manut sama gurunya. Ya, jadi bukan guru itu yang menyebabkan siswa itu manut, tapi memang siswa itu sendiri yang mau, gitu. Ya, itu konsepsi pertama. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, padahal belum tentu. Jadi seorang guru memberikan penguatan positif atau bujukan-bujukan kepada siswa itu efektif. Sebenarnya tidak. Jadi ketika pelajaran kita selalu membujuk, ayo anak-anak belajar yang rajin ya, jangan terlambat. Kalau sama teman yang baik, itu adalah bujukan-bujukan yang kita lakukan. Apakah itu efektif? Sebenarnya tidak efektif. Karena bujukan kita seandainya efektif itu karena siswa itu sendiri mau. Tapi selama bujukan itu tidak ada, maka dia akan hilang lagi, dan siswa tidak akan melakukan hal itu lagi. Lalu yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Jadi kalau kita terlalu banyak mengkritik anak, membuat anak merasa bersalah, itu bukan menguatkan karakter mereka, malah membuat mereka merasa bersalah, merasa dia mentalnya down di situ. Sehingga jangan kita melakukan kritik kepada anak, karena dia nanti akan berada dalam kondisi gagal. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seorang guru merasa saya punya tanggung jawab mengajar siswa, sehingga saya berhak memaksa siswa untuk misalnya mengerjakan PR, harus manut sama saya. Itu miskonsepsi tentang kontrol, yang mana orang dewasa itu tidak mempunyai hak untuk memaksa sesuai dengan kontrol yang tadi kita mainkan. Lalu, apa perbedaan stimulus respon yang kita lakukan setiap hari dengan teori kontrol? Stimulus respon berpandangan bahwa kebutuhan kita itu sama, padahal menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Menurut stimulus respon bahwa semua orang itu melihat hal yang sama, tetapi menurut teori respon bahwa setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Yang ketiga, bahwa stimulus respon itu berpandangan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, stimulus respon berpandangan bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan menurut teori kontrol bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan, tidak ada perilaku yang salah. Menurut stimulus respon bahwa orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol tidak bisa. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu stimulus respon juga berpandangan bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi menurut teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi kita harus berkolaborasi, bukan memaksa. Dan yang terakhir, pandangan stimulus respon bahwa model berpikir itu menang atau kalah.
Tapi kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah. Itu perbedaan teori kontrol dengan stimulus respon. Lalu kita lanjut ke konsep yang kedua, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau Bapak Guru mendengar kata disiplin, disiplin itu pasti ada hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan tata tertib, peraturan, ya, bahkan hubungan dengan hukuman. Ya. Itu kalau menurut Bapak Ibu sekarang disiplin itu seperti itu. Padahal itu jauh sekali dengan definisi disiplin positif yang kita pelajari di sini. Ya. Jadi disiplin positif itu tidak memberikan hukuman, jauh dari hukuman. Walaupun ada hukuman, itu adalah alternatif yang terakhir. Kalau bisa jangan ada hukuman. Itu disiplin positif. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di sini adalah memulai dari diri sendiri dengan motivasi internal, ya. Jadi motivasi dari diri sendiri. Jika kita tidak mempunyai motivasi internal, maka kita memerlukan orang lain untuk memotivasi kita. Itu adalah motivasi eksternal. Ya. Sebagai pendidik, kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dengan memiliki motivasi internal dari dalam diri sendiri, bukan eksternal. Ya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu beberapa organisasi atau institusi itu telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati. Ada sekitar 5 institusi yang telah memaparkan nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah kita sehubungan dengan profil pelajar Pancasila yang ada dan kita terapkan di sekolah, ya, yaitu nilai kebajikan kita minimal kita punya 6 nilai kebajikan, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, keempat kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya. Itu nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh siswa. Dan nilai kebajikan yang lain banyak sekali Bapak Ibu, ya, mulai dari keberanian, kesantunan, kreatif, belas kasih, kesetiaan, bersyukur, toleransi, ya. Yang ini nanti kita bisa pelajari di modul 1.4. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan pada siswa kita. Nah, di sini sebenarnya contoh-contoh kegiatan disiplin positif, ya, nilai kebajikan yang sudah diterapkan di SMA 1 Cekoko itu upacara bendera, ya, di sini mewujudkan nilai kebajikan disiplin, ya, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, nasionalis, Asmaul Husna, itu nilai kebajikan religius. Lalu apa di sini? Kerja bakti, kolaboratif, diskusi, sholat zuhur itu juga religius, pembelajaran kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila juga di sini, pembelajaran yang menyenangkan, peduli, ya. Lalu budaya 3S, lalu kegiatan P5. Nah di sini nilai-nilai yang ada di dalam kegiatan-kegiatan ini itu sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, tinggal kita mengembangkannya lagi Bapak Ibu. Lalu konsep yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Jadi di Andos dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi
manusia itu melakukan suatu perilaku. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau siswa kenapa kok datangnya tidak terlambat, guru-guru kenapa datangnya tidak terlambat, karena takut dihukum, ya, takut dimarahi atasan. Nah, itu motivasi yang pertama. Jadi untuk menghindari hukuman. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kalau misalnya anak kalau tidak terlambat selama 30 hari nanti akan saya kasih bonus. Nah, di situ anak-anak termotivasi untuk tidak terlambat. Nah, jadi motivasi dia karena ingin mendapatkan penghargaan. Guru rajin buat karya tulis, ya, mengembangkan diri, memberi contoh sama teman-teman. Mungkin tujuannya memang dia ingin mendapat penghargaan dari para sekolah gitu. Nah, siapa tahu nanti saya dapat penghargaan. Lah itu motivasi yang kedua, tujuannya. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Ya. Jadi kita berangkat sekolah, ya, kita berangkat kerja sampai sini jam 7 kurang karena kita mempunyai nilai-nilai sendiri dalam diri kita bahwa kita itu sebagai pegawai yang harus disiplin gitu. Kita tidak melihat dari segi manapun, kita tidak takut hukuman, kita tidak meminta penghargaan. Memang sudah tugas guru dalam bekerja itu harus disiplin. Jadi itu motivasinya sudah dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, motivasi jenis ketiga ini yang harus kita berusaha kembangkan baik untuk sesama guru maupun anak-anak kita. Nah, sekarang kita mengenal istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan sekolah, bila mana ada pelanggaran itu pasti akan terjadi sesuatu. Sesuatu itu apa? Bisa berupa hukuman, bisa berupa konsekuensi, dan bisa berupa restitusi. Apa beda dari ketiga istilah di atas? Beda dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid, sedangkan sanksi tidak nyaman tapi hanya jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi adalah menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman merupakan korban mendapatkan keadilan, sedangkan sanksi korban bila diabaikan, dan restitusi korban tapi mendapatkan ganti. Hukuman, murid akan merasa tersakiti, sedangkan sanksi murid dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi murid mendapatkan penguatan. Hukuman perilakunya pasif agresif akan meningkat, sedangkan sanksi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, dan restitusi masalah terpecahkan. Perbedaan selanjutnya, sistem tidak akan berjalan jika siswanya tidak takut. Kalau nggak takut, maka hukuman itu tidak akan berjalan. Kalau sanksi memerlukan monitoring, sedangkan restitusi murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Perbedaan selanjutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, sedangkan sanksi membantu penerapan untuk menertibkan peraturan. Restitusi fokus pada pemecahan masalah. Hukuman biasanya ada kalimat peraturannya adalah kamu harus. Tapi kalau sanksi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kata-katanya sudah beda. Yang terakhir yaitu murid jadi membenci peraturan. Kalau sanksi,
murid menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi bertanya-tanya ya, apa itu tuh restitusi? Seakan-akan kok positif sekali gitu. Dan nanti yang kita bahas adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Dalam restitusi, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain, dia akan menjadi mengomentari dirinya sendiri. Ciri-ciri restitusi itu ada 4. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Nanti bagaimana kalau ini penjelasannya, nanti di materi selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut penerapannya. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang restitusi dan bagaimana penerapan dari restitusi, kita mengenal dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini sebagai contoh ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A. Dia sedang bingung menghadapi salah satu muridnya yang setiap hari selalu meminta bekal temannya dengan paksa. Kira-kira yang menjadi pemikiran Bu Ambar, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, kalau kemarin kalau kita mempunyai siswa seperti ini, apa yang kira-kira kita lakukan? Bapak Ibu, mic-nya dari mana ya? Ya, coba salah satu kira-kira kalau mempunyai siswa yang seperti ini, mungkin buku atau Bu Endang, Bu Umi, apa yang kita lakukan? Mungkin bisa mencari akar masalahnya dulu. Kenapa sampai anaknya selalu minta makanan punya temannya? Jadi bisa jadi dia meminta seperti itu bukan tanpa sebab. Dia pasti ada sebabnya, sehingga kita harus mencari akar masalahnya dulu kenapa. Kira-kira bisa nggak Bu Umi memberikan alasan beberapa akar masalahnya Doni itu apa? Kalau akar itu kan banyak ya. Nah, kira-kira bisa memberi misalnya apa gitu? Oke, kira-kira. Mungkin kalau anaknya sering seperti itu, kita bertanya kepada anak. Kita bertanya kepada anak. Kemudian bisa juga kita mendatangi ke rumahnya. Jadi kenapa? Nah, bisa mendatangi rumahnya sehingga kita bisa tahu. Mungkin karena orang tuanya pagi-pagi sekali sudah bekerja sehingga mungkin tidak masak sehingga tidak sempat untuk memberikan bekal pada anak. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada beberapa faktor. Terima kasih. Jadi Bu Umi memberikan alasan kemungkinan Doni belum sempat sarapan. Ya, itu satu. Kalau misalnya Doni itu menurut teman-temannya anak yang bandel gitu, ya, memang senangnya anaknya seperti itu, Bu, suka mengganggu temannya, gitu. Nah, Doni, seandainya Doni menjawab seperti ini, saya memang suka mengganggu teman-teman, Bu. Saya merasa senang kalau teman-teman itu saya ganggu, nanti menangis. Bisa nggak itu jadi alasan Doni? Bisa ya. Nah, jadi tidak hanya dia lapar, tapi dia punya alasan lain gitu. Dan dia mungkin punya alasan lain lagi, saya pengen diperhatikan oleh teman-teman saya gitu, bisa juga kan. Nah, jadi dia ganggu temannya tuh karena dia tidak butuh makanan itu, mungkin dia pengen diganti koncone gitu, dan dia senang setelah ganggu temannya akhirnya dia diganti koncone. Itu mungkin juga jadi alasan ya. Jadi alasan-alasan itu yang perlu kita gali dari anak. Kenapa anak itu melakukan sesuatu perbuatan? Jadi jangan langsung kita menyimpulkan anak ini pasti ini, anak ini tidak. Tapi kita telusuri dulu alasannya. Nah, di sini setiap manusia melakukan suatu tindakan, pasti dia itu punya tujuan.
Ya. Baik tujuannya, kalau menurut Bapak Ibu guru itu tujuannya baik atau tujuan jelek, yang pasti dia punya tujuan. Kalau dia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan, sebenarnya anak itu sudah memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar mereka. Ya. Kalau anak itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, sebenarnya anak itu belum atau gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lah, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Ya. Bertahan hidup itu meliputi kebutuhan fisiologis atau rasa aman. Ya. Yang kedua, kasih sayang, ingin diterima dan disayangi oleh teman-temannya. Lalu kebebasan, dia suka mandiri, mencoba sesuatu yang baru. Lalu kesenangan, suka bermain, bergurau. Alasan yang terakhir, kebutuhan dia yang terakhir yaitu penguasaan, ingin menjadi pemimpin, dan dia akan mempunyai rasa kecewa apabila dia melakukan suatu kesalahan. Itu adalah kebutuhan dasar yang ingin dicapai oleh manusia. Nah, salah satu contohnya seperti ini, misalnya ada Pak Zulfikar, dia kepala sekolah di SMP Bina Generasi Muda. Sebagian besar guru-guru itu menerima kehadiran Pak Zulfikar, tapi ada beberapa guru yang bereaksi negatif dengan kebijakan-kebijakannya Pak Zulfikar. Salah satunya yaitu Pak Malik. Ya. Dalam setiap rapat itu Pak Malik itu selalu mempertanyakan kebijakan-kebijakannya Pak Zulfikar. Gitu. Sehingga temannya juga pada heran, kenapa Pak Malik seperti itu. Akhirnya Pak Hanafi mendekati Pak Zulfikar dan menanyakan, kenapa kok Pak Malik melakukan hal seperti itu. Ada 4 macam jawaban. Kira-kira 4 macam jawaban ini kemungkinan yang dibilang oleh Pak Malik. Yang pertama, iseng aja, gitu ya. Pertama seperti itu. Iseng aja sih, aku sebenarnya aku senang lihat kepala sekolah itu kebingungan kalau saya tanya-tanya. Nah, kemungkinan satu Pak Malik bisa menjawab seperti itu. Kira-kira itu kebutuhan dasar apa ya? Iseng aja. Apakah kebebasan, kesenangan? Iya, kesenangan. Ya, dia memenuhi kebutuhan dasarnya kesenangan. Lalu yang kedua, biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya biar lebih dekat dengan dia. Kayaknya orangnya baik. Nah, sebenarnya dia butuh apa di sini dia? Kasih sayang, ya. Jadi dia memerlukan kebutuhan dasar kasih sayang. Lalu yang ketiga, saya sebenarnya itu gak paham beliau bicara apa tadi. Makanya saya tanya terus daripada kelihatan tidak paham. Masa saya guru senior di sini kok gak paham? Malu dong. Kira-kira itu kebutuhan dasar apa yang dipenuhi oleh Pak Malik? Ya, kesenangan, penguasaan, kasih sayang. Biasanya yang mana? Ya, penguasaan, ya, penguasaan. Yang terakhir, jika Pak Malik menjawab gayanya Pak Zulfikar itu monoton, bosan dengannya, saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja. Gak ada cara lain untuk menyampaikan materi dia. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dimiliki oleh Pak Malik dari kalimat yang dia omongkan ini? Kebebasan, ya di sini. Ya, jadi kesenangan, kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Jadi ada 4 alasan dia. Kira-kira alasannya Pak Malik yang mana? Kita punya 4 alternatif kenapa dia melakukan itu. Itulah kebutuhan dasar manusia. Ya, yang mana kita harus gali setiap ada tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh teman kita atau mungkin murid-murid kita, kita bisa mendeteksi kira-kira dia butuh butuh penguasaan atau kasih sayang, kebutuhan dasar apa ya? Kenapa dia melakukan itu? Itu kebutuhan dasar. Sekarang kita SBT dulu ya.
dulu silakan untuk berdiri. Oke. Di sini musiknya terlalu Pak Omar bisa dikerjakan begini. Bisa. Kita gerak sebentar. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, kita goyang-goyang sebentar dulu. Angkat tangan kananmu. 1, 2, 3. Angkat tangan kirimu. 1, 2, 3. Tangan melambai-lambai. Lompat, goyang-goyang. 1, 2, 3. Tepuk tangan di atas. 1, 2, 3. Tepuk tangan di bawah. 1, 2, 3. Dua tangan di pinggang. Lompat, goyang-goyang. senang. Nah, mungkin istilahnya kalau bahasa kita is breaking gitu. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran, anak-anak diajak seperti ini biasanya senang gitu.
Ya, malah ulangi lagi Bu, malah nggak pelajaran, joget-joget terus nanti. Ya. Ya. Ini kita cukup sekali aja, Ibu ya. Nanti yang bikin lagi capek. Yang penting tujuan dari speaking ini supaya kita rileks, bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ya. Habis ini masih ada 3 materi lagi yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Masih semangat ya? Ya. Kita lanjut Bapak Ibu ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Dari tadi awal kita bicara tentang keyakinan. Sebenarnya mengapa toh ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kalau peraturan Bapak Ibu saya yakin sudah biasa mendengar kata peraturan. Sekarang kenapa kok dijadikan keyakinan? Nah, di sini dijelaskan bahwa karena keyakinan itu bisa memotivasi dari dalam. Motivasinya intrinsik dari diri kita sendiri. Ya. Jadi seorang akan lebih tergerak atau bersemangat itu jika dia menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya. Nah, di sini apa toh keyakinan kelas itu? Ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Ya. Abstrak itu bagaimana? Kalau kita bicara pada anak, aturan-aturan ya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu sesuatu yang sudah jelas, tidak boleh membuang sampah. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan itu bagi anak, kita tidak boleh mengucapkan kalimat itu. Tapi kita harus peduli pada lingkungan. Jadi kita membuat keyakinan kelas bahwa kami siswa kelas 10 ya, peduli terhadap lingkungan. Nah itu bagi anak itu sesuatu yang abstrak. Bagi kita ya itu sesuatu yang abstrak. Jadi tidak langsung menjurus pada jangan gitu. Ya, itu maksudnya abstrak. Berupa pernyataan-pernyataan yang universal, ya yang luas, yang lebih luas. Jadi tidak langsung pada berangkat sekolah tidak boleh terlambat itu tidak universal. Yang universal itu kita sebagai siswa harus memiliki jiwa disiplin positif, nah itu universal. Lalu pernyataan selalu dibuat dalam bentuk yang positif, ya tidak boleh negatif. Seperti peraturan yang kita punya di sekolah itu, siswa dilarang merokok, itu negatif, ada kata-kata dilarang gitu, ya. Tapi dalam positif bagaimana? Siswa sebagai siswa menjaga kesehatan, kita sebagai siswa menjaga kesehatan tubuh. Nah, misalnya seperti itu kan positif, ya. Jadi menghindari kata-kata yang negatif. Hendaknya tidak terlalu banyak, ya. Jadi kalau kata-kata kita sampai 40-50 itu sebenarnya anak aja apa enggak gitu. Nah, kalau keyakinan itu jangan terlalu banyak, sedikit tapi anak itu mendalami betul keyakinan mereka. Sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan, ya. Jadi pada saat nanti membuat keyakinan, apakah keyakinan ini bisa diterapkan anak di sekolah? Kalau tidak bisa diterapkan, jangan jadikan keyakinan kelas. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Bersedia meninjau kembali. Jadi keyakinan itu bisa diubah kembali sesuai dengan kesepakatan. Ya, bagaimana toh membuat keyakinan? Ya, jadi keyakinan ini kalau bisa saya tugaskan itu tugasnya wali kelas itu nanti, ya, membuat keyakinan kelas. Jadi kegiatannya anak dikumpulkan, nanti anak itu dipersilahkan untuk bercurah pendapat, ya. Jadi kita sebagai guru untuk membimbing mereka kira-kira hal-hal positif apa yang ingin mereka capai di kelas itu, gitu. Keyakinan apa yang akan mereka wujudkan di kelas itu. Nah nanti anak itu akan ngomong sendiri, banyak sekali pendapat mereka. Nah itu guru itu nanti akan memfasilitasi keyakinan mereka. Nanti semua masukan itu dicatat, ya, dicatat nanti ditempel di papan tulis. Setelah itu kata-kata yang mereka tulis itu yang benar dan negatif kita ubah menjadi positif. Ya, jadi guru di sini sebagai fasilitator betul untuk membentukkan keyakinan. Lalu ditinjau kembali mana-mana keyakinan-keyakinan yang sama itu dijadikan satu. Nanti dibuat kalimat tersendiri juga secara bersama-sama.
Nah setelah itu dibuat nanti disetujui. Kita sepakat anak-anak keyakinan kelas ini seperti ini ya. Gitu. Nah nanti setelah setuju dibuat poster, lalu biasanya ditempelkan di kelas. Nah itu yang harus mereka yakini di kelas itu. Nah ini contoh keyakinan kelas ya. Jadi hanya kata-kata yang beruniversal dan nadanya positif. Jadi kami meyakini sangat penting untuk menghormati semua orang. Kalau keyakinan 10-6 ini yang sudah saya buat itu, kami adalah siswa yang ramah. Nah, jadi harus kamu terapkan betul kalau siswa ramah itu seperti apa. Gitu ya. Lalu keyakinan berikutnya, kami siswa yang saling menghormati atau menghargai. Nah itu dan masih banyak keyakinan, contoh-contoh keyakinan yang bisa dibuat di kelas. Nah ini salah satu tugas saya membuat keyakinan kelas, di mana saya menggunakan kelas 10-6 untuk bagaimana kita membuat keyakinan di kelas 10-6. Yang walinya 10-6 pasti tahu di papan tulis belakang itu ada keyakinan kelasnya. Jadi langkah kita pertama kita menjelaskan pada anak keyakinan kelas itu apa ya, kalimat-kalimat, terus bagaimana cara membuat keyakinan kelas gitu. Dan anak setelah paham itu saya kasih kertas ya, kertas yang nempel itu saya kasih satu-satu, saya suruh mereka untuk apa keyakinan kelas yang pengen mereka inginkan di kelas itu seperti apa gitu. Mereka tulis satu-satu di sini. Setelah itu mereka menempel ya, jadi maju satu persatu menempel keyakinan kelas mereka di depan. Apa yang saya inginkan di kelas saya, kebijakan kebajikan atau keyakinan apa yang ingin diwujudkan di kelas tersebut. Selanjutnya di sini guru berperan sebagai fasilitator. Jadi di sini saya membacakan satu persatu keyakinan anak di situ, ya. Dan anak itu nggak tega bener, ya, karena dibaca wah ini pendapat ini, gitu kan. Anak-anak komentarnya positif sekali dengan keyakinan ini. Saya bacakan satu persatu, nanti yang sama saya jadikan satu. Ya. Di situ ada 36, saya baca semua di situ. Akhirnya saya tulis di tengah, di situ ada kotak di situ, ya. Dimana kalau sudah sepakat ya, setelah saya bacakan semua nanti ini kok ya sama sepakat jadikan satu tulis gitu ya, sampai situ ada 4 akhirnya kita simpulkan ada 4 keyakinan yang sama dari satu kelas itu. Hal ini saya foto di sini keyakinan yang sudah mereka buat, yaitu kami siswa yang ramah. Jadi mereka tuh sebenarnya suka ya dengan siswa anak, guru-gurunya juga ramah gitu. Mungkin guru kimianya seperti saya kurang ramah mungkin ya, sehingga menuntut guru-guru itu harus ramah gitu. Tapi siswa dulu dalam satu kelas ya, jadi tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh cemburu-cemburutan, karena sudah keyakinan kalian harus ramah. Ya, yang kedua, kami siswa yang saling menghargai dan menghormati. Jadi menghargai dan menghormati sesama teman itu bentuknya luas ya. Lalu yang ketiga, kami siswa yang selalu bekerja sama. Nah, jadi prinsip mereka tuh kalau mengerjakan tugas pengennya bekerja sama, dalam pelajaran pengennya diskusi. Nah, jadi mereka ternyata sudah mudeng bahwa bekerja sendiri itu tidak baik gitu. Lalu yang keempat, kami siswa yang peduli, jujur, dan disiplin. Ya, tadinya mereka tidak seperti ini kata-katanya. Membersihkan kelas setiap hari bu, piket. Bu, teman-teman ini pada jorok tuh bu, menjaga kebersihan. Jadi pendapatnya kalimatnya tidak seperti ini. Ya, tapi kita ubah menjadi kalimat yang lebih bagus lagi. Gitu. Dan ide-ide dari mereka itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, tapi setelah kita diskusi bersama, akhirnya 4 ini sudah kira-kira mewakili mereka.
Bisa tekankan sekali pada kelas 6, tolong kalian yang membuat keyakinan kelas ini, tolong kalian patuhi keyakinan kelas kalian. Akhirnya setelah itu langkah selanjutnya dibuat poster ya. Ini anak kelas 6 yang membuat, lalu dimasukkan di dalam figura dan ditempel di belakang kelas. Nah, setiap saat kalau ada siswa yang tidak sesuai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, itu nanti guru bisa melakukan suatu restitusi ya. Nah, ini keyakinan kelas ya. Lalu bagaimana apabila siswa itu melakukan perbuatan yang menyalahi peraturan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Itu ada 5 posisi kontrol yang bisa digunakan oleh guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Kira-kira dari posisi kontrol tersebut Bapak Ibu nanti posisinya yang mana? Ya. Kira-kira nanti mana yang terbaik bagi anak-anak juga. Nah, ini posisi kontrol yang pertama yaitu posisi penghukum. Silakan Bapak Ibu melihat video di atas. Naren, sini kamu. Ini ada anak yang terlambat sekolah. Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya, ini adalah salah satu posisi kontrol yang dilakukan oleh guru, yaitu posisi menghukum. Di mana dalam posisi penghukum di sini guru mesti melakukan hadik, menunjuk-nunjuk, membaca pinggang, membentak, hukumannya pasti fisik. Nah, dalam posisi penghukum ini dampaknya itu murid jadi pendendam dan tidak suka gurunya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum di sini selalu akan berkata, patuhi aturan saya, awas, kamu saja selalu salah, gitu ya. Selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai. Dan itu kalimat-kalimat yang diucapkan oleh guru dalam posisi penghukum. Sekarang posisi yang kedua, posisi merasa bersalah. Saya dulu aja. Dengan situasi yang sama, tapi penanganannya berbeda. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali.
posisi kontrol yang kedua yaitu membuat anak merasa bersalah. Di sini dalam pembuat merasa bersalah ini suaranya terdengar lembut, tenang, tapi kata-katanya selalu menyalahkan murid, sehingga anak itu merasa membuat gurunya seperti menderita gitu. Dan dampaknya anak merasa bersalah. Kata-kata yang sering diucapkan oleh guru adalah, guru sangat kecewa sekali sama kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu hal seperti ini? Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Nah itu hal yang sering diucapkan oleh posisi kontrol membuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi teman. Dengan Naren sebagai aktor utamanya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini guru memposisikan sebagai teman, ya, dalam posisi kontrol di sini gurunya ramah dan cenderung bersenda gurau terhadap siswa. Harapannya murid itu akan merasa senang dan akrab. Dampaknya murid itu akan bergantung pada guru dan tidak bisa mandiri. Murid hanya berperilaku baik terhadap guru-guru tertentu saja. Guru yang melakukan posisi ini cenderung mengucapkan kata-kata, ayolah bantu demi guru, ingat, ya sudah, kalian tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu kata-kata posisi kontrol teman. Yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, di sini posisi yang keempat yaitu pemantau. Di sini ciri-ciri dari posisi pemantau di sini suaranya datar, tidak emosional, ya, tidak juga bersenda gurau, juga nadanya tidak tinggi. Guru mengarahkan siswa itu kepada sanksi atau konsekuensi dan cenderung menimbulkan identitas diri positif. Dampaknya nanti murid jadi kurang memahami apa kewajiban yang akan dituju dan cenderung kurang mandiri. Yang sering diucapkan guru adalah apa peraturannya, sanksinya apa, yang sering diucapkan dari guru. Lalu posisi kontrol yang ketiga adalah manajer. Kita lihat video yang terakhir ini, posisi kontrol. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, ini adalah posisi yang kelima, posisi manajer, di mana dalam posisi di sini anak tidak melakukan hukuman dan mendapat hukuman, tapi memecahkan solusi bersama-sama antara anak dan guru. Dalam posisi manajer ini, seorang guru netral, tidak emosional, ramah, tercipta identitas positif. Guru membantu murid untuk memecahkan masalah dan dampaknya itu murid menjadi mandiri dan mampu memecahkan masalah. Biasanya yang dikatakan oleh seorang manajer, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu memperbaiki, apa yang ingin kamu tunjukkan? Nah, itu kata-kata yang biasa diucapkan oleh posisi kontrol manajer. 5 posisi kontrol di sini yang kita inginkan bahwa Bapak Ibu mempunyai posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi kontrol manajer. Di mana bagaimana penerapan posisi kontrol manajer itu dalam menangani suatu kesalahan atau mungkin perbuatan-perbuatan yang dilakukan siswa tapi melanggar keyakinan, tidak sesuai dengan keyakinan gitu. Itu kita menggunakan istilahnya segitiga restitusi. Ya. Jadi segitiga restitusi itu suatu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya. Jadi restitusi itu bukan menebus suatu kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu menguatkan, dan restitusi itu fokus pada solusi. Bagaimana kita melakukan suatu restitusi segitiga? Nah, itu ada 3 langkah ketika kita menjumpai anak melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan keyakinan kelas. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini memang Bapak Ibu guru harus mempunyai keyakinan kelas dulu, sehingga anak bisa ditanya apa keyakinan kamu, kelas kamu gitu. Kalau belum punya keyakinan, ya berarti apa keyakinan kamu gitu. Nah, sebisa mungkin memang sekolah itu istilahnya sudah tidak peraturan sekolah ya, tapi keyakinan sekolah. Di mana keyakinan itu nanti yang membuat itu tidak hanya sekolah, tapi sekolah dan murid kalau bisa, mungkin melibatkan pemangku kepentingan juga bisa. Di mana keyakinan itulah nanti yang menjadi pedoman kita untuk melakukan suatu segitiga restitusi. Seperti langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini bagian dasar yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan dan menjadi orang yang sukses. Biasanya dalam posisi ini
guru akan mengucapkan kata-kata seperti ini, berbuat baik itu tidak apa-apa ya. Jadi tidak langsung menjudge anak, tapi dalam menstabilkan identitas itu kata-kata yang biasa disebutkan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu ya. Kamu memang berhak merasa seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik pada siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, yaitu menstabilkan identitas, kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh guru. Lalu langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kesalahan mereka itu kita validkan gitu. Ya, setiap tindakan, karena kita yakin mereka melakukan suatu tindakan itu pasti punya tujuan. Ya, tujuan mereka apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kalimat ini mungkin asing, tapi biasanya dikatakan oleh guru pada saat langkah yang kedua ini, memvalidasi. Seperti ini, padahal kamu biasa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, itu kan dia melakukan kesalahan, tapi ditegaskan oleh gurunya lagi. Kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Lalu yang kedua, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal ini. Yang ketiga, contohnya kamu patut bangga ya, pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Ya, walaupun dia melakukan kesalahan, tapi kita validkan gitu. Menurut dia mungkin kesalahan itu memang hal yang harus dia lakukan. Nah, itu kita validkan. Kamu boleh bangga terhadap apa yang telah kamu perbuat. Kita validkan. Kamu boleh mempertahankan sikap kamu itu ya. Sikapnya salah, silakan. Kamu boleh mempertahankan. Tapi kamu harus juga menambah sikap-sikap yang baru. Yaitu langkah yang pertama ya, tadi ya. Ini langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita memvalidasi tindakan mereka itu salah, lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Di situ kita berusaha membimbing, ya, menunjukkan kepada siswa apa yang mereka siap, apa yang mereka tahu tentang keyakinan, nilai-nilai yang dia percaya. Kita fokuskan ke situ. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilakukan oleh guru, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Terus, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu kalimat-kalimat langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan-keyakinan yang dia tahu dan sudah ada di kelas atau di sekolah mereka. Untuk lebih jelasnya, ini saya kasih contoh. Ya. Saya kasih contoh. Ini lakukan dari guru biologi. Contoh segitiga restitusi yang sudah saya jalankan, di mana seorang anak itu pada saat jam pelajaran makan di kantin. Ya. Jadi apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari video di sini. Namun, sepertinya kamu sudah bermasalah kan? Ada yang bisa Ibu bantu? Coba ceritakan Ibu. Ya Bu, tadi saat pelajaran biologi, saya izin berdoa. Namun saya tidak berdoa mau kalian untuk makan. Jadi kamu akan di kantin pada saat pelajaran biologi? Iya Bu. Apakah dia ingin mengetahui? Iya Bu. Coba ceritakan lagi informasi yang bisa kamu ceritakan Ibu. Saya melakukannya karena saya sangat berdoa. Tadi pagi saya belum sempat sarapan karena bangunnya kesiangan. Dina, kalau kamu sekarang sedang berada dalam masalah. Iya Bu, saya tahu. Dina, Ibu di sini tidak akan menyalahkan kamu. Ibu di sini akan berusaha kamu untuk menyelesaikan masalahnya. Kita berpikir bersama-sama apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kamu melakukannya sesuai alasannya kan? Iya Bu, tadi saya melakukannya karena saya sangat lapar. Jadi tadi saya belum sempat sarapan. Ya, Ibu bisa memahami alasan kamu. Tetapi apa yang kamu lakukan itu
sudah menyalahi keyakinan keras kita. Iya, Bu. Sekarang kita bicara tentang keyakinan keras dan keyakinan kita. Kira-kira keyakinan keras apa yang bisa kamu tunjukkan dari perkataan ini? Kita harus jujur dan memakai yang ya, Bu. Ya, bagus. Kamu masih ingat tentang keyakinan keras kita. Nah, sekarang kita kembali lagi pada kejadian pada saat kamu izin ke belakang, tetapi kamu malah ke kantin untuk makan. Kira-kira, apakah dari kejadian itu kamu sudah mempunyai sikap jujur dan memakai orang lain? Tidak, Bu. Nah, sekarang mari kita selalu mengingatkan keyakinan keras kita. Dan sekarang, kira-kira apa yang harus kamu lakukan terhadap dia ini? Saya akan mengambilnya untuk meminta maaf dan akan berjanji tidak akan mengulangi. Bagus, itu yang akan lakukan yang pertama. Yang kedua, apa kira-kira yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak bangun terlambat dan bisa sarapan? Saya akan memasang jam beker di sebelah tempat tidur saya agar bisa bangun tepat waktu, dan saya tidak akan tidur karena malam. Bagus. Sekarang kamu temui Ibu Yani untuk meminta maaf dan kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan dari di rumah sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat ya. Iya, Bu. Ya. Ini, Bu. Ya, ini adalah salah satu contoh kita memberikan restitusi pada anak pada saat anak melakukan kesalahan. Jadi intinya kegiatan segitiga restitusi itu bagaimana kita membimbing siswa untuk mengetahui kesalahannya dan mencari solusi sendiri. Bagaimana dia memecahkan permasalahannya itu. Itu 7 konsep yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Pembelajaran yang saya dapat setelah saya menerapkan konsep-konsep kunci budaya positif itu ada 6 menurut saya. Yang pertama itu guru harus merubah paradigma dalam belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik perlu ditekankan kepada guru dan siswa. Yang ketiga, disiplin positif jauh dari kata menghukum. Yang keempat, guru harus memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masing-masing siswa kita. Yang kelima, keyakinan kelas itu sangat perlu untuk dibuat dan dilaksanakan oleh setiap kelas. Dan yang keenam, segitiga restitusi adalah langkah terbaik dalam menyelesaikan masalah siswa dengan menerapkan posisi kontrol manajer. Mungkin demikian apa yang bisa saya bagi pemahaman saya tentang modul budaya positif. Ya. Apabila ada pertanyaan, mungkin saya bisa tanggapi 1-2 pertanyaan. Monggo, Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan saya tanyakan Bu, apabila ada siswa sudah melakukan satu kesalahan dan dia sudah diberi tindakan segitiga restitusi, tetapi siswa itu melakukan kesalahan lagi, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Memang untuk menangani kesalahan-kesalahan siswa, perbuatan-perbuatan siswa yang melanggar tidak sesuai dengan keyakinan itu dilakukan suatu segitiga restitusi ya. Tapi setelah dilakukan segitiga restitusi kok anaknya baleni lagi gitu. Apa langkah kita? Apakah harus direstitusi lagi? Nah di sini kita sebagai guru juga mempunyai posisi kontrol sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai penghukum. Kalau posisi yang 5 itu restitusi itu kan posisi kontrol sebagai manajer. Kalau manajer ternyata anak belum bisa memenuhi apa yang dia buat, kita bisa agak turun ke posisi pemantau. Kita bisa membuat sanksi atau konsekuensi
Apabila anak itu kok ternyata melakukan lagi, seperti contoh saya tadi, anak makan di kantin, dia sudah buat kesepakatan sendiri, nanti saya akan bangun pagi, saya tidak akan itu. Nah ternyata dia kok ulang lagi. Gunakan posisi kontrol kita sebagai pemantau. Kita kasih sanksi yang harus dia penuhi karena dia sudah melakukan kesalahan. Kalau disanksi masih lagi, gunakan posisi yang ke bawah-bawah lagi. Itu kalau anak direstitusi ternyata mengulangi lagi. Ya, benar seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Istilahnya diganti oleh restitusi bisa nggak? Saya yang protes itu istilah ekonomi. Oh iya, restitusi itu apa artinya? Ganti rugi ya. Oh, ganti rugi. Oh, ya ini mungkin yang menciptakan orang ekonomi mungkin ya. Saya sendiri mah nggak tahu restitusi itu apa. Ya benar, ganti rugi. Jadi kan anak itu kan rugi ya melakukan kesalahan, tapi diganti dengan kebaikan-kebaikan atau keyakinan-keyakinan yang dia akan dapatkan. Jadi betul lah mungkin ganti rugi. Karena dalam prinsip restitusi itu tidak ada yang kalah, menang-menang gitu ya. Jadi tidak ada yang rugi. Betul ya, restitusi saya malah baru tahu artinya ganti rugi. Dan saya nggak berani Pak untuk mengganti ini dari istilah dari sana restitusi gitu. Nanti segitiga apa kalau saya nggak tahu. Ya, itu istilahnya. Makasih pertanyaan restitusi. Saya malah baru tahu artinya. Dua buku. Yang kedua bisa pakai mic. Langsung diataskan. Ya. Oke, makasih Bu Is. Ya. Kaitan dengan keterpaksaan tadi ya. Ya. Misalnya kalau kita itu di kelas kasih motivasi kepada siswa untuk belajar dengan rajin agar bisa mendapatkan ranking 1, itu apakah tidak boleh deh? Bisa saya jawab di sini Dukun, mungkin Dukun wali kelas ya, yang memotivasi putra putrinya, kamu belajar yang rajin biar dapat ranking 1. Nah, siapa tahu nanti kalau yang dapat ranking 1 dapat reward dari bu guru. Nah, jadi memotivasi siswa agar dia mendapat suatu ranking itu sebenarnya tidak boleh dilakukan Bapak Ibu, karena penghargaan itu bersifat mendukung. Kalau anak nanti tidak bisa ranking 1, dia akan menimbulkan rasa kecewa, ya. Gelone gak iso ranking 1. Nah itu berarti motivasi yang dia miliki itu ekstrinsik, ya. Dia melakukan karena orang lain, bukan karena diri sendiri. Nah, jadi kalau kita memotivasi anak supaya anak itu bisa ranking, itu kalau bisa jangan dilakukan. Kalau bisa anak itu memang memotivasi dirinya dari dalam. Belajar yang rajin supaya kamu jadi anak yang pinter, sukses, gitu aja udah cukup ya. Jangan ditambah-tambahi, nanti saya kasih ini, nanti anak itu malah terlalu berharap. Nah itu motivasi yang kedua, melakukan suatu kegiatan karena hanya ingin mendapatkan penghargaan. Makanya di sekolah itu kan sudah tidak ada ranking ya. Karena ranking itu memang sesuatu penghargaan yang menghukum. Jadi anak-anak yang ranking itu merasa dia paling pintar, tapi suatu saat dia tidak ranking, mentalnya langsung anjlok. Nah itu yang tidak diinginkan di dalam pendidikan kita. Sehingga saya mohon untuk Bapak Ibu dalam memotivasi siswanya jangan diberikan penghargaan atau mungkin diberikan iming-iming ya, supaya dia mau belajar. Biarlah itu menjadi motivasi intrinsik dia sendiri untuk belajar. Oke, itu betul yang bisa saya jawab. Ya. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena waktunya 1 jam lebih. Ya, materi saya semoga bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, apabila ada kata yang salah dalam kegiatan ini, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.